persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saudaraku yang Kristus, mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai dengan doa pembukaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami ada di menara doa. Kami mohon pengurapan-Mu turun tengah-tengah kami. Biarlah ya Tuhan hadirat-Mu memenuhi kami. Bapa, biarlah aku berdoa sementara kami memuji, menyembah. Semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang sakit ya Tuhan, Tuhan sembuhkan. Kami melihat Tuhan semua yang lemah Tuhan kuatkan. Semua yang terikat Tuhan akan lepaskan. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah menara doa saat ini sungguh ya Tuhan akan mengubah daripada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak
hanya kemuliaan-Mu. Mari dari awal naik bunyi dikatakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. mari sembah Dia. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku, amin. hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Oh lama. Mari saudara masuk hadirat-Nya, datang pada Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Saudara bisa berbahasa roh. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Mari sembah Oh la Dia. bala 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 bala. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku, Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan kami tersungkur. dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, Sekali lagi oh. dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak Hanya kemuliaan-Mu. sembah Dia. Hadirat-Mu, hadirat-Mu dalam
kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. In the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Saudara berdoa untuk seluruh keluarganya diselamatkan.
Terima kasih Tuhan. Ubah hati kami semua Tuhan. Ubah hati kami. Jamah hati kami Tuhan. Berkati ya Tuhan. Berkati Tuhan anak-anakmu ini, berkati. Berkati ya Tuhan hidup setiap anak-anakmu. Masuk tahun ini Tuhan 2022 ini. Aku berdoa ya Tuhan Yesus. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan naik ya Tuhan. Naik ya Tuhan kepada satu level pengurapan yang baru. Oh ya labakasini milabala. Makasih Tuhan, terima kasih. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin Tuhan. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Tuhan aku berdoa, angkat tanganku Tuhan. Anak-anakmu yang sakit Tuhan. Aku mengasihi anakmu ini. Mereka yang gagal ginjal Tuhan. Tuhan berikan ya Tuhan mujizat-Mu ya Tuhan. Kesembuhan atas ginjalnya. Dalam nama Yesus. Sehingga ya Tuhan mereka tidak lagi cuci darah. Terima kasih Tuhan, aku berdoa untuk anakmu yang ya Tuhan kena liver, sakit liver. Sembuhkan sakit livernya ini Tuhan. Kesakitan ya Tuhan, tolong Tuhan, tolong beriman ya Tuhan untuk disembuhkan. Anak-anakmu yang mengidap ya Tuhan sakit kanker. Tuhan, Tuhan aku minta kesembuhan. Tuhan aku minta kesembuhan ya Tuhan. Aku percaya Kau sembuhkan, Kau berikan umur panjang. Anak-anakmu yang menderita ya Tuhan sakit autoimun. Tuhan sudah cukup lama anakmu ini Tuhan berdoa. Biarlah ya Tuhan Kau beri ya Tuhan jawaban doamu. Tuhan Kau berikan mujizat-Mu ya Tuhan untuk anak-anakmu yang sakit autoimun. Apapun jenis autoimun itu ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan. Anak-anakmu yang sakit di bagian mata, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Ya Tuhan yang sarafnya kejepit ya Tuhan. Kami berdoa dalam sembuh. Yang stroke lumpuh kembali normal dalam nama Yesus. Tuhan anak-anak yang bergumul dengan keuangan. Tuhan yang bergumul ya Tuhan dengan kehidupan rumah tangga ya Tuhan. Tuhan aku minta pertolongan-Mu buat mereka. Tolong ya Yesus, tolong masuki tahun 2022 ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami akan melihat Engkau mengubah kami. Engkau mengubah hidup kami Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ubah hati setiap kami ya Tuhan. Seputih salju. Ubah hatiku ya Tuhan. Ubah hatiku seperti dirimu. Mari sekali lagi katakan ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Mari sembah Dia, katakan Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Mari angkat tanganku, katakan Engkau penjunan. Engkau penjunan ku tanah
Indonesia. Kita sama-sama bersyafaat untuk Indonesia, saudaraku. Di tahun 2022 ini, biarlah Indonesia makin aman, makin damai, tertib. Dan kita juga berdoa, biarlah Tuhan jauhkan daripada bencana alam dan juga pandemi COVID ini 2022 benar-benar selesai. Saudaraku, kita doa biar Tuhan memberkati bangsa kita Indonesia. Setiap keluarga diberkati secara ekonomi. Kita akan berdoa, saudaraku Yesus Kristus. Kita berdoa untuk keselamatan buat bangsa ini. Ya, kita akan doa sama-sama Ibu Bapak. Angkat tangan kita. Bapak, kami sepakat berdoa, bersyafaat untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi ya Tuhan. Tuhan, kami minta di tahun 2022 ini Tuhan. Tuhan sertai ya Tuhan bangsa ini Tuhan. Tuhan tuntun bangsa ini Tuhan. Engkau jadi Allah Immanuel buat bangsa kami Tuhan Indonesia. Jauhkan daripada malapetaka, mara bahaya, niat-niat orang jahat. Jauhkan daripada bencana alam Tuhan. COVID-19 ya Tuhan, pandemi selesai dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau memberkati ekonomi bangsa kami. Engkau memberkati ekonomi bangsa kami. Ekonomi daripada kota demi kota ya Tuhan. Rumah demi rumah ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan tidak ada lagi orang miskin di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan presiden kami bersama dengan para menteri mengambil keputusan, kebijakan-kebijakan ya Tuhan. Untuk mensejahterakan daripada kami semua bangsa ini, rakyat ini ya Bapak. Aku berdoa berkat-Mu turun untuk TNI dan Polri ya Tuhan. Intelijen ya Tuhan, semua aparatur negara ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan Indonesia aman, Indonesia tentram. Tidak lagi ada kabar kekerasan, tidak ada lagi kematian, pembunuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa. Biarlah ya Tuhan Injil-Mu ya Tuhan, ya Tuhan bisa diberitakan ya Tuhan. Banyak orang yang menjadi percaya rumah-rumah. Ada doa, pujian, penyembahan pada Yesus. Tuhan kami berdoa, ketika Kau datang kedua kali ya Tuhan, banyak ya Tuhan orang yang sudah diselamatkan. Banyak orang yang sudah diselamatkan ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Oh ya Allah, pakai kami ya Tuhan. Bukan cuma menjadi pendengar firman, tetapi kami bisa ya Tuhan menjadi pelaku firman, pengajar firman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau pakai menara doa ini ya Tuhan. Pakai menara doa ini Tuhan. Ya Tuhan, untuk ya Tuhan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ya Tuhan, untuk bisa melaksanakan amanat agung. Terima kasih. Aku berdoa untuk semua jemaat-Mu ya Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang setia. Jemaat ya Tuhan yang selalu hadir di menara doa. Setiap hari dengan tekun. Selama 2 tahun ini ya Tuhan. Aku minta ya Tuhan, turunkan ya Tuhan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat setiap mereka ya Tuhan. Tuhan, jamah satu persatu mereka. Biarlah mereka ya Tuhan makin kenal Tuhan. Mereka terus makin mengasihi Tuhan. Tuhan pakai mereka ya Tuhan menjadi pelaku dan pengajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tolong mereka. Engkau menjadi Allah Immanuel buat mereka semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. 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 Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti
sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan, tiada seperti Kamu, tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk kehadiran-Mu, untuk jamahan-Mu. Tuhan, ubah kami Tuhan, ubah kami. Kami rindu Tuhan, semakin kenal Tuhan, semakin mengasihi. Tuhan, pakai kami Tuhan. Ya Tuhan, bukan cuma jadi pelaku firman, tetapi juga menjadi pengajar firman ya Tuhan. Terima kasih sehingga banyak orang bisa percaya kepada Tuhan. Banyak orang makin dikuatkan imannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak, saudaraku yang kasih Kristus. Shalom saudara. Hari ini saya ingin membagikan bagaimana cara mengalami perubahan hidup. Nah, setiap kita saudara adalah lebih baik memang setiap kali kita masuk di dalam tahun yang baru, di bulan yang baru, kita harus ambil satu komitmen untuk bisa mengalami yang namanya perubahan hidup. Nah, saya ingin ajak Ibu Bapak untuk bisa melihat dan kita merenungkan, ya kan, bagaimana ya kan caranya kita harus mengalami perubahan dalam hidup kita. Dan kita juga harus bisa memikirkan kalau kita nggak mengalami perubahan dalam hidup kita, baik dalam karakter saudara maupun di dalam karunia sebagai orang Kristen, apa yang akan terjadi saudaraku? Kita akan baca Alkitab kita, Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara Kristus, ada sebuah prinsip penting di dalam Alkitab mengenai pentingnya satu perubahan paradigma kalau kita mau mengalami yang namanya pembaharuan dan perubahan daripada hidup. Nah, kata-katanya seperti ini saudara, bahwa kita tidak akan pernah dapat mengubah perilaku kita sebelum kita mengubah pikiran kita. Saudara Kristus, nah, saya selalu menggunakan Efesus 4 ayat 22 sampai 24 saudaraku. Ya kan? Untuk mengajar mengenai prinsip ini saudara. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 22 di sini mengatakan bahwa yaitu kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu tuh harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Itu ayat 22. Nah, di dalam ayat 24 saudaraku Yesus Kristus, kita lihat di sini ya, saudaraku ayat 24, di sini diteruskan pemikiran itu, yaitu dengan menyatakan dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di ayat 22, 24 itu sebenarnya sama. Tapi ada jembatan untuk bisa kita tanggalkan manusia lama kita yang menuju ke kebinasaan dan kita mengenakan manusia baru saudara yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu di dalam kebenaran dan kekudusan. Itu ayat 23 itu sebagai jembatannya saudaraku. Apa ayat 23 mengatakan apa saudara? Ayat 23 kita baca sama-sama ayat 23 saudara, yaitu supaya kamu dibaharui di dalam roh
dan pikiranmu. Jadi Paulus bilang gini saudaraku di ayat yang ke-24. Kalau kamu tuh sudah percaya Tuhan. Kamu sudah dilahirkan kembali. Kamu sudah dapatkan hati yang baru, roh yang baru. Ya, kamu tuh harus tanggalkan manusia lama. Orang Kristen walaupun dia sudah percaya Yesus, sudah dibaptis selam, masih ada sifat-sifat manusia lama dia yang masih melekat. Ya kan? Perilaku-perilaku, kebiasaan-kebiasaan. Ya kan? Ya, Paulus bilang ini harus ditanggalkan. Lalu kamu segera kenakan yang namanya perbuatan-perbuatan yang baru. Nah, ibu bapak saudaraku yang Yesus, bagaimana caranya? Ya kan? Bagaimana caranya kita bisa mengalami yang namanya perubahan hidup itu? Coba kita renungkan dua hal. Saudara, dua hal saja. Ya kan? Begini saudara. Ini yang harus kita tahu. Ya kan? Kita harus mengerti. Ya kan? Betapa pentingnya mengalami perubahan hidup itu. Kalau kita nggak berubah, kita akan binasa, kita akan mati. Secara rohani. Saudaraku, ini bilang, yang kalau kamu nggak tanggalkan, kamu harus tanggalkan manusia lama kamu yang menuju pada kebinasaan. Prinsip ini saudara berlaku juga di dalam apa? Kehidupan bisnis saudara. Lingkungan bisnis sekarang terus berubah saudaraku Kristus. Kita pernah berpikir gak? Ya kan satu hari kelak. Saudara, orang tuh punya rumah. Itu di mana saudara? Di alam maya. Punya tanah di alam maya. Saudaraku, kita nanti metaverse. Saudara, dan kita lihat bisnis-bisnis yang tidak mengalami perubahan. Seperti Nokia, selesai. BlackBerry, selesai. Binasa, semua binasa. Saudara, ini prinsip firman, ini berlaku. Saudara, jadi untuk bisa berubah, saudara harus ada satu pemikirannya begini. Kita harus bisa berpikirnya begini, saudaraku. Ya, kita tanya kepada diri kita yang, ya kan, waktu kita diam. Kalau kita mau berubah, pertanyaannya begini, ya. Kalau saya tetap tidak berubah, saya tetap memakai manusia lama. Kalau saya tidak mau berubah, saya nggak mau bertobat. Ya kan? Kalau saya mau tetap hidupnya yang seperti sebelum percaya Tuhan. Saudaraku, kira-kira apa akibat buruknya? Apa sanksinya? Apa kerugiannya? Apa penderitaannya? Ini harus kita tanya. Kalau saya tidak berubah, kalau saya tidak bertobat, kalau saya tidak tinggalkan kebiasaan buruk saya, kira-kira tuh akibatnya apa? Hukumannya apa? Sanksinya apa? Kerugiannya apa? Ini yang bisa. Ya Alkitab bisa jawab, ya kan? Jika kita menolak untuk bertobat, berubah, maka kita akan mengalami apa? Tadi saya bilang kebinasaan oleh hawa nafsu. Nah, sekarang kita pikirkan lagi begini, saudaraku. Seandainya saya bertobat, saya mau melakukan pembaharuan, ya kan, di dalam roh dan pikiran, saya mau mengenakan manusia baru. Kira-kira apa yang saya dapatkan? Apa upahnya? Apa untungnya? Apa berkatnya? Alkitab jelaskan dalam ayat 24, saudaraku, yaitu bahwa ketika kita tanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru, saudara, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan hidup dalam kasih karunia. Kalau kita hidup dalam kasih karunia, kita punya kekuatan dan kuasa untuk mengalami yang namanya perubahan hidup. Nah, sekarang untuk bisa sampai ke sini, saudara, itu kan pertanyaan. Jadi gimana caranya? Kalau saya tidak berubah, saya akan dapetin ini loh. Ini loh. Kayak dulu kan kita kan ngomong, waktu kita masih kecil aja. Waktu kita masih sekolah. Kan banyak tuh guru pada bilang, kalau kamu gak berubah, sekolah suka bolos. Sekolah tidak mau belajar waktu ujian. Kalau kamu gak berubah, nanti nilai kamu tuh tidak bagus. Kalau kamu tidak berubah, tidak bertobat dari kemalasan. Ya kan, masa bodoh. Ya kan,
nanti masa depan kamu tuh akan jelek. Itu kata guru waktu masih kecil. Kita sama-sama. Saya tuh gak pernah lupa. Di lingkungan saya tuh sebenarnya lingkungan yang sangat buruk pada waktu saya masih kecil. Entah itu dari waktu saya SMP maupun waktu masa SMA. Saudara, itu benar-benar pergaulan semua buruk. Tetapi satu hal saudaraku, ya kan, dari ada satu kata daripada guru ini yang bisa mengubah daripada kehidupan kamu, masa depan kamu adalah kamu harus bisa punya pendidikan. Kenapa harus punya pendidikan? Kamu harus punya pengetahuan. Otak kamu ini harus diisi. Jangan otaknya kosong, bodoh, gak tahu, gak bisa apa-apa. Ini penting. Saudara, kamu harus terus belajar. Terus belajar. Dari situ saya ambil keputusan, walaupun lingkungan, saya kan saudara, saya kan lingkungannya tidak, pergaulan tidak baik. Satu yang saya minta, sejak saya sudah percaya Tuhan, Tuhan beri saya satu pendidikan yang baik. Ibu bapak saudara Kristus, kalau kita ingin mengalami perubahan yang langgeng, perubahan yang awet dalam hidup kita, kita harus mulai dengan apa? Tubuh kita. Termasuk sesuatu yang dapat mengubah cara berpikir kita. Saudaraku, kita harus mengalami, kadang tuh orang tuh berubahnya tuh sebentar. Sebentar berubahnya. Aku mau bertobat, aku mau berubah sungguh-sungguh sama Tuhan lah. Secara rohani, itu sebentar. Nanti lama-lama dia udah mundur lagi, udah gak lagi gereja, gak lagi baca Alkitab, udah jauh dari Tuhan. Ada orang yang mau berubah secara kesehatan. Saya mau lah hidup sehat lah, aku mau olahraga, aku mau makan ini kan. Sebentar. Saudara, semua nanti lama-lama bosan. Kembali lagi kepada kehidupan yang lama, saudara Kristus. Ya kan, dalam hal hubungan, pergaulan. Aku mau sabar deh, aku gak mau marah lagi. Tapi kenyataannya bisa sabar, tapi itu tidak lama. Nah sekarang ini saudara, gimana kita bisa ya kan mengalami yang namanya perubahan hidup yang awet, yang langgeng, yang berkesinambungan. Sehingga saudaraku, kita akan mengalami yang tanpa kita sadari adanya satu perubahan. Saudara, ada satu perubahan sehingga tidak disangka-sangka. Saudaraku, Tuhan angkat kita. Ya kan, Tuhan beri kita satu berkat-berkat yang tidak terduga. Itu karena apa? Ketekunan kita untuk berubah. Katakan amin. 1% aja satu hari, saudara, kita berubah. 1%, gak usah lama, gak banyak-banyak. Sebulan udah 30%. 1% aja. Cara kita dalam rohaninya, cara jasmaninya, dalam hubungannya, dalam hal keuangan berubah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai yang lebih baik. 1%. Nah, oleh karena itu saya ingin bagikan di sini saudara, ya kan, kalau kita ingin mengalami perubahan yang awet, kita harus berhenti mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif, yang dapat melukai, yang dapat menyakiti daripada tubuh kita. Coba saudaraku, apa hal-hal yang negatif bisa menyakiti tubuh? Kalau kita saudaraku berpikir, isi pikiran kita, lalu kita ngomong dengan orang sesuatu yang apa namanya, seseorang yang begitu jahatnya, begitu kejamnya, kita diperlakukan secara negatif, secara gini-gini, terus kita omongkan. Sudah tahu, selesai itu pasti badan kita ini bisa mules, bisa diare, badan demam, segala macam. Saudara, kita isi. Itu hal yang menumbuhkan kemarahan. Ada lagi yang lain lagi saudaraku. Begitu tubuh kita. Ya kan? Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu kita masukkan dalam pikiran kita. Itu akan mempengaruhi daripada tubuh kita. Saudaraku Yesus. Jadi perubahan tidak bisa. Ya saudara, dipisahkan dari tubuh. Ya kan? Dengan gerakan. Saudara kalau mau buat berubah misalnya. Contoh. Dari perasaan sedih. Saudara mau ubahlah. Jadi perasaan senang. Rubah aja gerakan tubuh saudara. Entah saudara mau tepuk tangan, saudara mulai angkat tangan, saudara bisa sembah dia. Digerakan, harus gerak. Karena gerakan itu bisa mempengaruhi yang namanya apa? Feeling, perasaan saudaraku. Nah hari ini saudaraku, ya kan, ketika saudara mulai berhenti mengisi pikiran-pikiran negatif yang bisa menyakiti, melukai. Saudara mulai ganti dengan apa? Gak bisa cuman berhenti lalu kosong pikiran. Kosongkan pikiran itu bukan prinsip Kristen.
Saudara harus mulai isi pikiran dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Kristen tidak dianjurkan untuk mengisi dengan pikiran yang positif. Saudaraku, tapi kita dianjurkan untuk mengisi dengan pikiran kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Kalau kita isi kebenaran firman Tuhan, maka itu pasti pikirannya positif. Yang positif belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Saudara bisa mengerti, kita sudah belajar tentang yang namanya kebenaran hati nurani dengan kebenaran firman Tuhan yang jauh lebih tinggi beberapa waktu yang lalu. Saya mau kasih tahu begini, saudara. Adalah mustahil untuk beralih dari perilaku yang salah, ya, kepada menuju ke perilaku yang benar tanpa terlebih dahulu mengubah pikiran kita. Jadi kita harus menanggalkan pikiran yang lama dan mengenakan pikiran Kristus. Katakan amin. Ini penting, saudaraku. Ini harus kita ganti. Ganti terus pikiran. Ini sebenarnya tiap hari, saudaraku. Saya kasih umpama seringkali ya, kalau kita pergi ke mall. Saudara mau cari baju baru lah. Ya, pada waktu itu untuk apa, Natalan mungkin. Ya kan? Atau untuk tahun baru, Imlek. Saudara kan mencoba kemeja baru ini. Saudara bawa ke kamar ganti, fitting room. Tentunya saudara kan apa? Lepas dulu baju ini. Ya dah, yang lama ini saudara lepas dulu. Lalu saudara pakai kemeja yang baru ini. Supaya untuk bisa diukur pas apa enggak. Ya kan, kalau saudara masih pakai baju yang lama, masukin baju yang baru, sepertinya itu enggak akan pas. Saudara Yesus, jadi perubahan, ya kan, adalah perubahan hidup. Pertama, saudara dan saya harus mengerti betapa pentingnya kita harus mengalami yang namanya pertobatan. Perubahan di dalam pikiran. Kata Nabi, saudara, kita harus berhenti mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang negatif. Kita mulai mengisi dengan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Lalu kita mulai terus menerus, kalau kita mau ambil keputusan, kita harus bayangkan, kalau saya tidak berubah, kalau saya tidak bertobat, kalau saya tidak tinggalkan kebiasaan lama saya ini, contohnya apa sih? Ya kan, saudara harus bisa bayangkan, ya kan, sanksi, hukuman, ya kan, kalau misalnya itu melanggar hukum negara, saudara siap dengan nanti hukum pidana yang akan mengikuti kalau ketangkep. Itu harus siap. Misalnya nih, ada seorang kebiasaan berjudi, kebiasaan untuk narkoba, atau kebiasaan-kebiasaan yang melanggar hukum. Ya kan, ini waktunya di masa tahun baru ini. Kita ambil keputusan. Saya mau lepas, Pak. Oke, lepas. Caranya melepas adalah, saudara harus berpikir yang pertama. Kalau saya kena, ya kan, saya dihukum, saya siap dah. Ya kan, alangkah beratnya nanti ke depan. Yang kedua, ya kan, kalau misalnya saudara sebagai seorang anak muda-mudi, saya melakukan yang offside. Lakukan satu. Ya kan, saudara, seandainya pasangan saudara hamil, saudara pikir. Rasa malunya, rasa ininya, siap segala macam. Nah, hal-hal yang seperti ini, untuk namanya pertobatan dan perubahan, itu harus kita lihat dari sisi negatif. Ini loh sanksinya, ini loh akibatnya, ini loh hukumannya. Supaya kita, iyalah. Tapi yang kedua, kalau saya bertobat, kalau saya berubah, kira-kira saya akan jadi apa? Saya akan dapetin apa? Itu dulu. Ini hal. Seringkali orang berpikir, kalau saya berpikir, kadang-kadang orang begini, Pak, anakku ketangkep, Pak, narkoba. Tolonglah, Pak, Bapak kan kenal, gini. Saya bilang, kalau anak ini sudah berani ambil keputusan untuk makan narkoba, dia harus siap. Pertama ditangkap polisi. Kedua, ya kan duitnya akan habis. Ketiga, kalau overdosis dia mati. Harus siap, dia harus pikir ke sana. Bukan pikir enaknya. Saudara, yang ketiga kalau dia berhenti, ya kan, kira-kira konsekuensinya apa? Ya pasti akan mengalami sakau dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara ngatasinya? Saudaraku, kadang ada orang yang kebiasaan misalnya gosip, cerita jelekin terus orang kemana-mana. Kita berpikir, kalau kebiasaan gosip, jelekin orang, ya kan enak, muasin perasaan. Atau hobinya marah,
marah, puasin segala macam. Coba kita pikir saudaraku, kira-kira kalau ini kita nggak robah kebiasaan ini, manusia lama ini, kita sudah diselamatkan, roh kita sudah diselamatkan. Tapi kan saudara, perbuatan-perbuatan di perilaku ini masih ada. Buat orang Kristen masih ada. Nah Tuhan bilang kita harus robah. Ya kan, kita harus diperbaharui setiap kali dalam roh dan pikiran. Karena kalau untuk rubah perilaku, kita harus rubah pikiran. Di sini kita mikirnya apa? Kalau aku terus marah, orang tuh nggak mau deket lah sama saya. Saya orang tuh nanggep kita kayak orang. Kalau orang pemarah itu nilainya tuh dijatuh. Tapi kalau orang sabar, orang bisa angkat. Wah hebat deh, sabar ya. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Jadi kurang lebih seperti itu yang pertama. Harus di dalam, kalau kita nggak pernah ada orang mau berubah. Kalau kita nggak pernah lihat, ini loh sanksinya, ini loh imbalannya. Yang berikutnya adalah harus ada usaha yang kuat. Bukan cuma iya tahu, tapi harus mulai dilatih. Mulai dilatih walaupun satu langkah. Lakukan itu saudara, apapun itu saudaraku, apapun itu. Saudara mulai isi, baca Alkitab. Saudara mulai renungkan firman Tuhan. Di dalam setiap kesempatan dimanapun saudara berada. Ketika izinkan, buka hati. Roh Kudus, biarlah Roh Kudus berperan, bekerja dalam hidup saudara. Izinkan dia ketika kita bicara. Ya kan, bicara bisa gosip lah. Jelekin orang lah. Fitnah lah, bohong, segala. Tapi pasti di sini akan hilang sukacita. Saudara, akan hilang sukacita. Atau lakukan sesuatu, hilang sukacita. Di situ Roh Kudus bilang, harus kita berhenti. Mulai kita diam, ambil waktu. Tuhan, ampuni aku. Basuh aku dengan darah-Mu. Perbaharui hatiku. Aku butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Kekuatan, kuasa untuk berubah. Aku tahu ini salah Tuhan. Kalau aku terus lakukan, aku kehilangan sukacita. Kehilangan damai sejahtera. Kalau aku gak ada damai sejahtera, aku gak punya power. Aku gak punya kuasa dalam hidupku. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita mau berubah, saudara Kristus, saya mau beritahu. Saudara, saya harus memahami, mengerti kebenaran firman. Saudara harus menjadi orang yang cinta sama firman. Kalau kita gak cinta firman, sulit untuk hidup kita berubah. Karena yang namanya willpower. Willpower itu adalah kekuasa atau keinginan hanya untuk kuasa ada keinginan. Tidak cukup. Aku mau berubah. Gak bisa. Kekuatan manusia. Gak bisa saudaraku. Harus perlu apa? Kuasa firman. Kuasa Roh Kudus. Dan orang-orang saudaraku. Saudara-saudara seiman yang akan mendukung kita dalam doa. 3 kekuatan ini. Tritunggal ini perlu ada. Untuk kalau kita mau mengalami perubahan hidup. Firman Tuhan. Oleh karena itu yang kedua, kita harus mengerti, kita harus memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang berkata dalam Yohanes 8 ayat 32 katakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Harus cinta firman, saudaraku. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa perubahan hidup dimulai dari kebenaran. Kebenaran yang kita ketahui. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Nah kita lihat saudaraku. Ya kan? Kebenaran apa? Kita belajar dari Efesus pasal 4. Kita bahas Efesus pasal 4 saudaraku Kristus. Di sini saya akan bagikan kepada saudara. Ya kan? Rasul Paulus itu menulis dari Efesus pasal 4 ayat 22. Ya kan saudara? Ya kan? Itu dikatakan. Ya kan? Kamu berhubung dengan hidupmu yang harus tanggalan manusia lama. Ini menuju kebinasaan. Kamu harus diperbaharui dalam roh dan pikiran kamu. Ya kan? Supaya kamu bisa tanggalkan manusia lama. Saudara, nah Paulus menulis dengan tegas sebuah prinsip kebenaran mengenai apa? Pembaharuan hidup. Dan perubahan hidup. Kita dibaharui dulu, baru mengalami perubahan. Seperti Ayub saudara. Dia mengalami pembaharuan dulu. Kata pembaharuan itu maksudnya Allah memulihkan keadaan Ayub. Pulihnya itu adalah pola pikirnya. Saudaraku, yang diubahkan. Dia tidak boleh lagi hidup dimotivasi oleh ketakutan. Didorong oleh ketakutan. Ya kan? Dia harus hidup didorong oleh apa? Oleh kasih Kristus. Oleh kasih.
Ini yang dibuat saudara. Itu dikatakan harus mengalami pembaharuan dan pemulihan. Nah, dia ajarkan bagaimana saudara. Yang pertama, ya kan, kita tidak bisa hanya menanggalkan perbuatan lama. Aku nggak mau lagi lah buat ini. Aku nggak mau lagi itu. Tidak bisa saudaraku. Paulus ajar kita tidak hanya bisa meninggalkan perbuatan lama kita, tetapi tidak mengenakan perbuatan yang kita, ya kan? Kita harus menanggalkan perbuatan yang lama yang menuju kebinasaan, lalu kita harus mengenakan apa? Kebenaran firman Tuhan yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Saya kasih contoh saudara. Itu di dalam ayat selanjutnya, Efesus 4 ayat 25. Ya kan dibilang kenakan manusia baru. Apa manusia baru? Nah, ini lihat saudara, prinsip yang kita harus tahu daripada Paulus. Kita baca sama-sama Efesus 4 ayat 25 sampai 29 saja. Kita baca. 1, 2, 3. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan apa? Kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara sini, setelah dia bicara tentang tanggalkan manusia lama, perubahan roh dan pikiran, kenakan manusia baru, maka perbuatan pertama yang disebut oleh Rasul Paulus, saudara yang harus ditanggalkan manusia lama, perbuatan lama itu apa saudara? Apa? Ya, buanglah dusta. Itu pakaian lama. Lalu pakai pakaian baru apa? Berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota Kristus. Saya teringat dengan tulisan daripada Watchmeni, seorang hamba Tuhan dari China, saudaraku. Dia berkata begini. Pelajaran pertama yang harus dikuasai oleh orang Kristen yang lahir baru. Oleh orang Kristen yang lahir baru adalah apa? Buang dusta, berkata benar. Itu pelajaran pertama. Kita sebagai orang Kristen, ini pelajaran pertama. Sekarang kita kejar dong. Kenapa? Kok gak boleh dusta? Bohong-bohong dikit kan gak apa-apa. Saudaraku Kristus, saya masih melihat, kadang-kadang saya ini pergumulan saya juga belajar. Tuhan ajar saya untuk berkata benar sesuai dengan fakta. Tidak perlu saya mau bicara seharusnya yang tidak benar hanya untuk mendapatkan keuntungan berupa pujian kah? Untuk dalam secara sosial, secara ekonomi, secara politis, apa segala macam harus berkata yang dusta. Tuhan beri kemampuan, beri kasih karunia kepada saya. Saudara yang disebut Kristus, saya catat begini, kenapa pelajaran pertama ini penting? Ya kan? Pelajaran pertama ada buang dusta, berkata benar. Harus dikuasai oleh orang Kristen lahir baru. Ini saya catatnya begini saudara. Kita tidak akan pernah memiliki kuasa atas iblis, bapak segala dusta. Apabila kita tidak membuang dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain. Saudara dan saya tidak akan pernah punya kuasa atas iblis, bapak segala dusta, kalau kita masih suka berdusta. Saudara tahu Allah Immanuel, Yesus lahir untuk menjadi Allah Immanuel buat kita. Allah yang berdiam di antara kita. Saudara, satu tujuannya, supaya saudara dan saya, pertama, dapatkan peace, damai sejahtera. Yang kedua, punya power. Power atas apa? Atas iblis, atas maut. Iblis dan yang berkuasa atas kematian. Ini penting. Manusia yang tidak punya Allah Immanuel, yang tidak kenal Yesus, saudara, mereka cari power.
dalam uang, dalam jabatan, dalam popularitas, dalam kesenangan. Tetapi power yang mereka punya adalah power yang tidak bisa mengalahkan iblis. Karena power untuk mengalahkan iblis hanya ada di mana? Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Yesus memberikan power itu kepada kita. Saudara, ya kan? Kita harus memiliki apa? Melawan iblis, mengalahkan iblis dengan apa? Sifat yang berlawanan dengan sifat iblis. Yesus bisa mengalahkan iblis, menaklukkan iblis. Bukan cuma sekedar Yesus itu adalah Tuhan, bukan. Tapi Yesus mengalahkan iblis dengan apa? Dengan perbuatan, dengan sikap yang berbalikan dengan iblis. Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran. Di dalam diri Yesus dan perkataan Yesus ada kebenaran. Tidak ada dusta dalam mulut Yesus. Yang kedua, iblis adalah bukan cuma pendusta. Iblis adalah dia jatuh karena apa? Kesombongan, kecongkakan. Yesus adalah gambaran daripada pribadi yang apa? Rendah hati dan lemah lembut. Ibu bapak dapat sini katakan amin. Nah, perubahan saudara pertama yang harus kita kejar sebagai orang Kristen adalah perkataan. Buang perkataan dusta, berkata benar. Katakan amin. Ya, selanjutnya yang kedua, dia lanjutkan saudara, yaitu apa? Kita harus bisa berkuasa atas apa? Kemarahan. Kita harus mengatasi kemarahan. Kenapa? Supaya iblis bapak segala dusta tidak mempunyai kesempatan menguasai hidup kita. Iblis yang jatuh karena kesombongan tidak menguasai kita. Kita bisa marah karena kita merasa berhak untuk marah. Kita lebih tinggi, kita sombong. Orang rendah hati, orang lemah lembut. Saudara, dia bisa menguasai diri. Saudara, untuk bisa jadi tenang, untuk jadi sabar. Pelajaran ini yang harus kita pelajari, saudara. Yang mengerti katakan amin. Katakan amin. Jadi prinsipnya kalau mau berubah adalah apa? Buang manusia lama, apa ini buang? Diajar saudara tentang itu. Kalau kamu yang sudah pernah mencuri, yang suka mencuri, ketagihan mencuri. Kan itu Tritunggal saudara. Ya kan? Dusta, marah, nyuri. Itu gabung itu. Saudara, ya kan? Untuk dapetin sesuatu yang bukan hak. Jangan mencuri lagi. Tetapi hendaklah dia bekerja keras. Supaya dia bisa berbagi. Kalau orang yang mencuri, dia bukan berbagi tapi dia mengambil. Perbuatan lama kita adalah mengambil. Apa yang bukan hak kita, itu namanya pencurian. Tetapi setelah kita mau mengenakan manusia baru adalah apa saudara? Kita harus kerja. Kita ada hasil dan hasil ini kita bagi kepada orang. Saudara bisa mengerti ini katakan amin. Kita baca lagi ayat yang ke-30 saudara. Efesus 4 ayat 30. Kita baca. Dan janganlah kamu mendukakan apa? Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala apa? Kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Katakan amin. Di sini kita melihat bahwa saudara, bahwa betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam apa? Pembaharuan hidup kita dan perubahan hidup kita. Oleh karena itu nasihat daripada firman Tuhan di sini katakan apa? Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Kita berani berkata benar. Saudara, kita berani membuang dusta kita. Saudara, itu karena semata-mata peranan Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Kita bisa sabar. Saudara, sebagai ganti daripada marah. Dengar baik saudara, itu karena siapa? Roh Kudus memberikan kita kekuatan dan kuasa untuk itu. Kita tidak tergoda untuk mencuri, untuk mengambil. Tapi justru kita akan bekerja. Ada hasil, kita bisa berbagi. Saudara, itu pun pekerjaan daripada Roh Kudus. Saat kita mendukakan Roh Kudus, kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera. Saat kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera, kita kehilangan kekuatan dan kuasa untuk mengalami apa? Perubahan hidup. Di sini saudara hari ini kita renung. Saudara Yesus, ya bahwa kita bisa berubah. Kita harus mulai jaga pikiran kita. Kalau kita mau ambil keputusan, kita mau buat satu rencana,
Apapun itu saudara Yesus, kita mulai, kita pikir. Ya kan, kalau aku lakukan ini, kira-kira apa akibatnya? Ya kan, aku teruskan kebiasaan lama ini. Kalau aku berhenti dan aku ganti dengan kebiasaan yang baru, sesuai dengan kehendak Allah, kira-kira apa upahnya? Saudara mulai itu. Oke, saudara putuskan untuk yang baru. Mulai isi dengan firman setiap hari. Saudara isi, baca, renungkan, doakan. Di dalam segala jalan dalam hidup. Saudara lagi sendiri, mulai ingat. Tuhan kira-kira apa pelajaran apa yang harus ambil. Dalam setiap kita bicara, kita lihat peristiwa orang, apa yang terjadi dalam diri orang lain. Apa yang kita ngalami. Kita petik, Tuhan bicara sama saya apapun. Yang kedua adalah apa saudara Kristus? Yang kedua adalah kita belajar tentang apa? Kita harus bergaul dengan firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saya percaya. Ya kan? Saya berdoa biar saudara bisa diberkati dengan hal ini. Kita belajar biar kasih karunia Kristus memberikan kemampuan kita untuk berkata benar. Saudara, jangan kita harus belajar gini. Jangan tayangkan sesuatu, katakan sesuatu yang memang itu bukan kenyataan dan kebenaran. Hindari dusta. Katakan amin. Jangan biasa. Supaya apa? Supaya kita punya power. Atas apa? Atas iblis. Atas dosa. Atas maut. Atas sakit penyakit. Saya berdoa. Masuk 2022. Kita butuh kuasa Tuhan. Dia akan berikan kita kuasa. Saudara, kuasa perkataan. Biasa dan perkataan di kuasa. Kita bisa usir setan lewat kata-kata kita. Tapi Tuhan mau, ayo kita latih. Kita belajar. Buang dusta. Berkata benar seorang dengan yang lain. Kita harus kuasai yang namanya kemarahan. Supaya iblis tidak beri kesempatan. Karena dua iblis. Iblis itu pendusta dan juga sombong. Dua. Kata dusta, sombongnya dalam bentuk apa? Kemarahan. Supaya iblis jangan ambil kesempatan buat kita semua. Setelah dua ini, saudara kita bisa kuasai. Kita tidak akan mengambil apa yang bukan hak kita. Kita bahkan bisa memberi, saudaraku, apa yang menjadi milik kita kepada orang lain dan untuk Tuhan. Sehingga ini yang membuat saudara makin besar, makin diberkati oleh Tuhan. Karena saudara sedang memberi, menabur daripada benih. Menginvestasikan hidup saudara. Katakan amin saudara. Ketika kita mengambil apa yang jadi hak kita, kita makin kecil. Kita akan bisa besar. Mari saudara, saya berdoa supaya saudara diberkati dengan pesan ini. Tutup mata kita akan berdoa. Bapakku berdoa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jamah dan ubah kami Roh Kudus. Beri kami hati yang baru, roh yang baru. Kalau kami suka ya Tuhan, kami mau membuang dusta. Kami belajar berkata benar. Kami mau belajar menguasai kemarahan. Sehingga kami tidak memberikan kesempatan pada iblis. Ketika kami berdusta, ya saudara, kami tidak punya otoritas atas iblis. Ketika kami mulai belajar berkata benar, kami akan punya kuasa untuk mengusir iblis, setan, demi nama Yesus. Ketika bisa menguasai kemarahan, kami sedang, ya Tuhan, tidak memberikan kesempatan iblis yang adalah sombong. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah dua hal ini kami mau belajar ya Tuhan saat ini. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Ubah hati setiap kami. Pakai kami semua ya Tuhan. Berkati hidup kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Sebab
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan setelah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan, sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Sebagai kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.